Oke, Sobat Mutini, Perempuan Bicara kembali menyapa Anda semuanya. Kali ini ya di spesial tahun baru di episode 10. Dan sudah ada tamu saya yang hadir. Ada Lini, panggilan sehari-hari Lini ya. Iya. Lini apa nih? Lini. Iya. Kayaknya biar lebih pendek nih ya. Ya udah gak apa-apa, senyamannya saya ya. Iya. Oke, Sobat Mutini, dan seperti biasa kembali menyapa Anda semuanya selama beberapa menit ke depan pastinya. Dan kali ini tamu saya ini sudah siap meluangkan waktu ya. Thank you by the way sebelumnya. Karena memang nanti kita akan bahas Lini itu daily activity-nya seperti apa. Bahkan kalau ditanya tadi gimana pas kesini gak ada ini ya, orderan aman. Ternyata udah diamankan dulu. Oke, dan langsung aja saya perkenalkan lebih lengkap narasumber saya nih di podcast bersama dengan Perempuan Bicara di episode 10 di hari ini, yaitu Krista Lini Kontu. Halo Lini. Iya, halo Kak. Apa kabar nih? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa ya. Oke, dan Sobat Mutini, langsung aja kita tanya-tanya nih seputar dengan profil yang pertama nih. Karena sebentar pasti Sobat Mutini bakalan kaget di usia yang masih terbilang muda ya. Sama, kita berdua masih muda. Masih dibilang muda tapi udah punya usaha. Dan ini sebenarnya luar biasa sekali, memotivasi sebuah dari kita perempuan-perempuan yang sementara mendengarkan Radio Mutini di sore hari ini, dimana ternyata perempuan itu bisa dong pastinya, Lin ya. Iya dong Kak. Oke, Lin, untuk pendidikan Lini, yang pendidikan terakhir Lini S1 ekonomi ya? Iya. S1 ekonomi. Kok mau sih jadi seorang sarjana ekonomi gitu? Apa yang memotivasi Lini untuk mengambil ekonomi? Silakan, Lin. Sebenarnya lucu juga sih Kak kalau mau ngomong kenapa bisa ngambil jurusan ekonomi sampai sudah sarjana. Oke, kenapa tuh? Karena waktu SMK dulu kan nggak sekolah di SMA, maunya di sekolah kejuruan untuk lebih mengasah skill. Oke. Nah di SMK itu saya ngambilnya jurusan perkantoran. Perkantoran? Iya, administrasi perkantoran. Nah ternyata ekonominya di situ nggak sebanyak yang saya dapatkan di kuliah. Oke. Nah hanya sedikit-sedikit saja. Namun mata pelajaran yang sedikit itu membuat saya sangat tertarik dengan dunia ekonomi. Nah, pada awalnya saya yang tidak mau melanjutkan studi di strata 1 karena sekolah di kejuruan, otomatis kan kita sudah siap bekerja. Iya. Dan karena saya tertarik dalam mata pelajaran ekonomi, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan ekonomi. Oke, seperti itu, Kak. karena pasti kan beberapa dari kita tanyanya kok mau sih? Ya iyalah, orang tua yang suruh. Ternyata sekarang niat dari diri sendiri, Lin ya. Oke, baik. Lin, kalau dilihat CV yang dari Lini kirim tuh semalam, saya lihat Lini punya beberapa prestasi juga ya, sembari juga Lini adalah seorang mahasiswa di kala itu. Sekarang kan udah bukan mahasiswa lagi dong ya, ex mahasiswa istilahnya. Prestasi apa aja Lin yang didapat? Tuh dimulai dari tahun berapa tuh? 2018. 2018 itu dapat apa tuh yang pertama? Kalau mau dibandingkan dengan perempuan usia saya di luar sana, prestasi saya mungkin lebih banyak mereka karena untuk mendapatkan prestasi itu saya orangnya yang insecure dan kurang percaya diri sebenarnya ya Kak. Ya gini, sebenarnya kalau Lini insecure dan kurang percaya diri, saya yakin Lini pasti nggak mau ngambil yang itu loh. Iya. Gimana? Apa aja tuh? 2018 pertama kali itu ya Kak, ikut Putra Putri Kampus. Awalnya itu nggak mau ikut. Terus? Karena saya rasa ini bukan passion saya nih. Karena kalau mau emang dipikir dulu passionnya apa? Karena kalau mau dipikir passion saya ya masak, ya bisnis, bukan ikut-ikut ajang-ajang atau kedutaan begitu. Kemudian karena dipaksa teman sekelas. Dipaksa. Ikut aja wakili kelas kami gitu. Pikir
ya udah cobalah untuk mengasah skill juga untuk cari memperkuat pengalaman. percaya diri. Mantap. Karena saya orangnya insecurean ya Kak. Jadi cobalah ikut pada kompetisi tersebut. Wah, saingan saya kakak-kakak senior nih. Di situ pasti insecure-nya dimulai ya. Iya. Waktu itu juga saya finalis yang tingkat paling rendah. Waktu itu semester 3 ya Kak. Oke. Aduh, gimana ya? Ini senior saya semua jurusan juga dari manajemen dan akuntansi. Iya. Gimana nih? Cobalah, yang penting sudah ikut kan Kak. Sudah istilahnya sudah senangin hati teman-teman sekelas. Yes. Karena maunya mereka untuk ikut. Nah, kemudian ikut beberapa tahapan dilalui. Oke, interview sudah, catwalk sudah, tibalah pada saat talent show. Wah, waktu gak talent punya show bakat nih, bingung juga. jadi nyanyi juga nggak bisa, nulis juga nggak mungkin kan nulis di depan dosen-dosen sebagai judgesnya. Oh, saya bisa nih puisi, hanya baca saja kan Kak. Oke, akhirnya saya talent show puisi. Nah, di aransemen dalam bentuk musikalisasi. Jadi sementara saya puisi ada yang ngiringin gitu Kak. Oke, lanjut di grand final. Sudah pasrah duluan nih Kak. Aduh, pasti dari tahapan interview sama talent show nilainya gak bagus-bagus amat karena saya orangnya netting dan Oke, jadi saya pikir ya sudahlah, apapun hasilnya, yang penting saya sudah memberikan yang terbaik apapun dalam yang diri terjadi saya. ya. Iya. Oke. Kemudian sudah tahap penjuriannya itu dimulai dari atribut dang. Jadi dinilai dulu yang best talentnya, best videonya. Wah, nggak dapet nih saya, udah mau pulang. Aduh, udah pasrah memang. Ya sudahlah, apapun mau dapat hasil juga nggak dapat hasil juga nggak apa-apa ya kan Kak. Yang penting saya sudah ikut. Kemudian pengumuman 6 besar, dipanggil kedua nih Kak. Puji Tuhan, dipanggil nomor 2 nih. sudah lebih gugup, nervous juga. Wah, sudah dipanggil nih nomor 2. Pastikan ada Q&A-nya juga Kak untuk ke tahap selanjutnya ya. Terus akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan diberikan, saya mampu menjawab pada waktu itu. Dan tiba pada pengumumannya untuk winernya, yang diumumkan dari runner up 2-nya yang kan Kak. Baru pengumuman runner up 2 putranya duluan. Wah, ini sudah berdiri 3 pasang nih Kak. Aduh, saya di mana ya ini? Karena otomatis ya 3 pasang ini kan udah pegang atribut masing-masing ya kan Kak. Akhirnya saya dipanggil nih runner up 2. Wah, puji Tuhan. Ternyata bukan cuma sampai runner up 2. Ternyata menyandang juga putri pasar modal pada waktu itu. Jadi menyabet 2 gelar sekaligus. Mantap ya, sekali itu mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Hebat. Oke, berarti setelah itu ikut lagi kan yang lainnya ya? Iya. Oke, itu yang apa tuh? Yang selanjutnya, tahap selanjutnya. Iya, tahap setelah dari kampus ikut ajang lain nggak? Iya, tapi di luar kampus. Iya, di luar kampus istilahnya. Maksudnya, Karena kalau kita sudah terpilih nih Kak jadi Ikatan Putra-Putri Kampus, mau nggak mau kita harus join lagi event di luar kampus untuk bawa representingnya kampus. Gitu Kak. Jadi, wah, udah jadi putri pasar modal. Ya pasti ya harus ikut di luar kan Kak. Nah, waktu itu 2019 ikut Infestival yang bergerak dalam dunia pasar modal. Karena kan waktu itu saya jadi putri pasar modalnya. Kemudian ikut, wah saingannya Sulawesi Utara sampai Gorontalo, 2 provinsi nih. Semua universitas yang punya galeri investasi ikut kan Kak. Ada dari Unsrat, dari Unima, dari Unclub. Wah, saya yang baru terjun ke dunia istilahnya kedutaan gitu Kak. Aduh, baru dengar profilnya dari teman-teman finalis yang lain.
Wih, udah banyak ikut sudah ya. banyak prestasi. Saya cuman langsung di kampus, kemudian langsung diturunkan di ajang-ajang yang sekali 2 provinsi begitu, Iya, besar ya. Iya. Oke. Akhirnya ikut juga. Itu baru di tahun 2020 ikut lagi di ajang Putra Putri Kebudayaan Nusantara Sulawesi Utara. Oke. Itu di tahun berapa? Di tahun 2020. 2020. Iya. Berarti Lini lulus kuliah tahun 2000. Tahun 2021. Oh, tahun kemarin Iya, berarti ya. kemarin. Oke. Ada yang membuat saya lebih bersemangat juga untuk menjalankan peran saya sebagai perempuan, tapi bukan berarti saya nggak semangat menjalani hidup ya, enggak ya. Iya, Kak. Jadi dilihat dari CV nih Sobat Munti, ini ternyata Lini adalah seorang businesswoman. Asik sekali. Jadi tadi juga sempat sharing kita ya, Iya, bagaimana Lini menjalankan sebuah usaha gitu ya, Las Owner. Ada di bidang apa yang pertama itu ya tadi? Kuliner. Kuliner sama? Sama buket. Sama buket, yes. Kalau kuliner menurut Lini dari tahun 2015. Iya, Kak. Dari tahun 2015 berarti pada waktu itu Lini masih baru lulus SMA atau sudah sementara kuliah? Waktu itu kelas 2 SMK ya, Kak. Kelas 2 Iya, SMK. karena lulus SMK itu 2016. Oke. Iya. Jadi gini nih pemikirannya. Saya 2 SMA pada waktu itu masih apa ya? Istilahnya masih menikmati masa muda, nggak mau pikir ya udah, yang penting ada jajan nih dari mama papa. Ngapain? Gini, Kak. Itu dari mana tuh sampaiannya Lini mau mempunyai sebuah usaha gitu? Iya. Saya tipikal orang yang suka nongkrong lah, Kak. Oke. Iya, nongkrong sama teman sebaya, sama teman sekelas. Yes. Namun di sisi lain saya juga mikir, nongkrong kok pakai duit orang tua? Iya, gimana sih maksudnya kita mau have fun, mau senang-senang, kok yang kita nyusahin orang tua gitu ya, hanya demi kesenangan tua, kita. Iya. Oke. Terus orang tua kita di rumah selesai itu kerja dan kita hanya tahu minta uang untuk jajan, nongkrong inilah. Okay. Nah, itu yang memotivasi saya yang pertama ya, Kak, untuk saya mulai usaha. Karena saya pikir uang jajan yang orang tua berikan kepada saya nggak cukup, sudah cukup. Tapi tapi itu yang saya bilang tadi, Kak, saya nggak mau nyusahin orang tua. Mantap. Lewat nongkrong yang kalau orang lain pikir nggak jelas nongkrongnya. Jadi enakan saya nongkrong pakai uang usaha sendiri begitu, Kak. Baru saya pikir juga kalau saya sudah punya uang sendiri, untuk saya sekolah mungkin bisa saya biaya sendiri untuk kuliah nanti. Saya pikir dari jadi pas SMK, kuliah itu pakai uang sendiri, uang usaha sendiri apa gimana? Nanti sudah semester 3, 2 semester saya sempat untuk biaya uang sekolah saya sendiri, Kak. Iya. Karena kalau saya sudah mau biaya full, orang tua yang nggak izinin. Aduh, kalau itu masih tanggungan. Kalau kata kasarnya masih orang tua bertanggung jawab. Masih tanggung jawabnya orang tua gitu, Kak. Oh gitu. Oke. Berarti dari sini juga saya ambil pelajaran kalau berarti dari ini ya, kita flashback lagi nih, Lini. Berarti di bidang kuliner itu karena Lini mau masak-masak apa gimana? Iya. Emang udah hobi masak. Iya, akhirnya jadi usaha dan jadi seorang businesswoman gitu. Kalau kita lihat ya sekarang, Lin, untuk usaha apalagi di tengah masa pandemi gitu ya. Kalau Lini kan mulai 2015 untuk kuliner. Itu kan belum pandemi kan ya? Iya, belum, Kak. Terus gimana setelah pandemi? Karena pasti kita udah tahu beberapa faktor usaha-usaha gitu ya, faktor baik itu usaha kuliner, usaha apa yang lain-lain, kayaknya semua kena dampak lah ya. Iya, betul, semuanya kena dampak. Gimana nih, Lin? Pas waktu pandemik gitu. Iya, pas waktu pandemik itu pernah ada pikiran untuk menyudahi usaha ini? Oh enggak dong, Kak. Jiwa bisnis saya membara sampai saat ini. Mantap. Terus gimana? Tantangan apa yang dihadapi nih, Lin, pas pandemi? Iya. Waktu pandemi itu mikirnya sebelum waktu masih istilahnya baru masuk kan, Kak, COVID di bulan Maret. Iya. Wah,
udah banyak nih UMKM yang kena dampak. Yang kena dampak. Tapi puji Tuhan, waktu awal-awal itu masih banyak orderan. Di pertengahan tahun itu yang saya mulai, wah turun nih pendapatan saya. Pertengahan tahun 2019 berarti. 2020. Yang 2020. Waktu masih ganas-ganasnya pandemi. Wah, sudah kena dampaknya di pertengahan tahun kan, Kak? Iya. Wah, gimana nih? Harus putar otak nih buat nggak bisa nih bisnis gue turun di saat pandemi kayak yang lain. Nah, waktu itu turunnya waktu pertengahan tahun hampir 50%. Oh. Wah, gimana sangat nih? Terdampak sih itu. Iya. Kalau saya 10% aja, aduh gimana nih? Kayak nggak balik modal gitu. Akhirnya saya pikir, wah, kalau saya ngembangin usaha ini bukan hanya sekedar catering, bisa kayaknya. Akhirnya saya putuskan untuk nasi box, Kak. Makanan box begitu. Nah, saya coba untuk masuk ke kantor-kantor untuk tawarin nih produk saya. Oke. Waktu itu kan pandemi hanya setengah karyawan yang masuk ke kantor atau perusahaan kan, Kak. Yeah. Jadi saya mencoba karyawan yang masuk pada hari itu bisa untuk mengonsumsi produk saya seperti itu, Kak. Dan walaupun dampaknya sudah cukup lumayan membaik, istilahnya, Kak, dari 50% udah berkurang 25%. Puji Tuhan ya, Kak. Baru saya memutuskan untuk wah, nggak bisa nih kalau cuma usahanya di kuliner doang, karena kayak pandemi ini dampaknya signifikan banget. Jadi saya putar otak lagi, apa yang bisa saya lakukan di masa pandemi seperti ini, karena kebanyakan orang masa pandemi mager. Selain dipengaruhi tidak bisa keluar, jadi saya mikir, wah, usaha apa yang bisa saya buat selain. Akhirnya muncul ide untuk buat buket bunga. Itu ide dimulai dari mana nih? Kalau usaha itu ya, Kak, apa ada apa sih namanya, saran dari keluarga atau orang terdekat? Apa langsung muncul di otak sendiri? Enggak sih, Kak. Waktu awalnya saya order buket untuk teman saya. Waktu itu teman saya sudah selesai ujian akhir S1. Saya kan belum waktu itu. Jadi saya beli di satu toko dengan harga yang menurut saya pricely. Akhirnya saya coba lihat, bertatapan langsung dengan buketnya. Wah, ini bunga segini kalau saya beli sendiri tanpa dibentuk jadi buket sebelumnya, kayaknya ini murah, nggak semahal ini. Dan muncullah motivasi saya untuk dari situ. Why not kalau gue buat sendiri ini, kenapa betul. tidak seperti itu, Kak. Berarti dimulai dari beli buket yang harganya pricely. Lin, ini kuliah 4 tahun lah ya untuk dapat 3 tahun 8 bulan. Mantep, berarti cum laude ya. Untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi, sekarang masih fresh graduate. Memilih menjadi seorang pebisnis ya. Pernah nggak sih muncul di benak Lini, kayaknya ijazah saya sia-sia deh, kok nggak kepake gitu ya di perusahaan gitu ya, jadi wanita kantoran. Pernah nggak sih pikir kayak gitu, kok mau tetap jadi business woman? Gimana tuh? Kalau menurut saya, Kak, education itu it's important things for me. Jadi mau menjalankan usaha apapun, pendidikan itu nomor 1 prioritasnya saya. Jadi saya yang awalnya mikir, wah, sekolah kejuruan pasti langsung kerja dong, Kak. Akhirnya karena saya mikir, wah, pendidikan itu penting banget. Jadi akhirnya saya melanjutkan untuk ke strata 1. Dan kemarin juga saya sudah sempat mendaftar untuk melanjutkan studi saya di pasca sarjana. Karena untuk businesswoman sebenarnya keinginan dan hobi saya.
Dan mengenai cita-cita, bukan cita-cita saya sebenarnya Kak untuk jadi businesswoman. Cita-cita saya menjadi seorang dosen. Oh, iya. Pantesan ya punya niat mau lanjut ini ya pasca sarjana. Oke. Jadi untuk sekarang ini yang Lini inginkan gitu ya. Kan udah selesai, berarti udah selesai strata 1 dengan gelar sarjana ekonomi, berarti belum ada niat mau kerja ke perusahaan, mau fokus ngembangin bisnis aja dulu. Udah sempat masuk di salah satu BUMN. Tapi baru dimasukkan kemarin CV sama surat lamaran. Good luck ya. Iya. Sambil nunggu ya. Nunggu studi selanjutnya ya kan Kak, nanti Agustus. Jadi untuk mengisi waktu lowong itu ya mau ada pengalaman kerja dulu. Berarti nanti bisnisnya gimana? Bisnis jalan tetap dong jalan Kak. Ya. Iya. Aduh, gimana tuh bagi waktu, nanti bakalan ribet loh. Nggak aman ya? Udah dipikirkan dari sekarang. Sekarang mantap sekali. Oke, Lin, ini kalau kita lihat semakin zaman semakin modern gitu ya. Kita kalau ingat dulu kita sebagai perempuan pasti jabatannya cuma mau jadi seorang sekretaris, atasannya itu adalah seorang laki-laki. Setuju nggak? Kalau ada yang dulu seperti itu lah ya. Tapi kalau sekarang, kalau dibandingkan sekarang, wanita itu bisa menjadi seorang businesswoman. Jadi kita tuh nggak harus di bawah laki-laki lagi. Ini bukan berarti saya membedakan ya, tapi di mana kita sebagai perempuan harus saling memotivasi. Kalau kita tuh sebenarnya bisa dan mampu gitu ya. Saya sempat wawancara salah satu perempuan ya, wanita angkatan udara. Beliau bahkan bilang gini, sebenarnya perempuan itu lebih fokus. Kenapa? Kalau laki-laki dikasih pekerjaan satu, fokusnya cuma di situ. Coba kalau perempuan ada pekerjaan satu, misalnya Lini ya, punya orderan misalnya nih, terus udah bisa diterima di salah satu BUMN menurut Lini. Kita sebagai perempuan menurut Lini juga tadi kan bilang udah bisa memanage waktu. Itu kehebatan seorang perempuan. Dan terbukti di diri saya juga bisa sebenarnya. Gimana kita manage waktu. Dan oke, kita balik lagi nih ya. Jangan kita ketahuan nih pamer dia. Enggak ya. Tapi sebenarnya saya mau memotivasi perempuan. Kita lihat Lini sekarang usianya berapa? 23 tahun November kemarin. 23, oke, baru-baru 23 berarti ya. Di usia Lini sekarang yang 23 tahun menjalankan bisnis dari tahun 2015. Pernah gak sih ngalamin yang namanya pasang surut? Karena pasti kita semua, saya yakin ada yang pernah di bawah, ada yang pernah di atas, tapi udah di atas turun lagi. Pernah nggak sih ngalamin pasang surut dalam usaha Lini, apalagi untuk usia yang masih lumayan masih muda ya, 23. Gimana nih, Lin? Tentunya pasti dong Kak pernah ngalamin pasang surut dalam usaha. Waktu sama yang saya katakan tadi, bahwa ketika pandemi kita mengalami dampak yang luar biasa ya Kak. Secara khusus untuk bisnis saya di bidang kuliner. Nah, pasang surut itu membuat saya pribadi mikir keras. Bukan kita berdiam diri pasrah pada keadaan, tapi membuat kita untuk mikir keras bagaimana usaha kita tetap jalan, bisnis kita tetap menghasilkan profit. Nah, pasang surut selanjutnya saya rasakan itu di tahun 2020 waktu itu mau menyusun skripsi. Nah, waktu itu saya skripsinya rencana mau ambil finance kan Kak. Tapi beberapa waktu kemudian dosen sarankan untuk ngambil di konsentrasi yang lain. Nah, bisnis saya otomatis terganggu nih Kak. Jadi ada banyak yang mau request buket, tapi saya bilang, wah maaf ya, di close dulu untuk sementara. Nah, waktu saya close, saya pikir akan ada orderan selanjutnya. Ternyata ada 2 bulanan tidak ada orderan. Itu yang saya rasa, wah kalau saya nolak berkat Tuhan, dampaknya begini juga ya Kak. Jadi saya anggap itu sebagai pasang surutnya saya di tahun 2020.
Baru kemudian di tahun 2021 yang kemarin sempat down juga karena setelah ujian akhir bulan depannya kan langsung persiapan wisuda. Banyak sekali prosesnya kan Kak. Wah, harus geladi ini. Banyak juga yang saya cancel orderannya. Itu yang jadi pertanyaan, kenapa nggak cari asisten? Itu juga Kak. Ya, betul ya, daripada di close. Gini Kak, kenapa tuh nggak mau cari asisten? Saya juga bersedia kok. Walaupun nggak bisa masak. Gini Kak, gimana untuk saya sebenarnya mau untuk membuka lapangan pekerjaan. Namun karena masih pandemi, saya pikir kalau nanti saya mempekerjakan orang lain dengan tidak adanya saya, istilahnya mereka masak tapi saya tidak ada di tempat. Nggak bisa kontrol istilah. Saya nggak bisa ngontrol langsung. Pasti kualitasnya akan beda dong Kak. Beda dengan saya kontrol langsung. Jadi saya sudah mikir kalau nantinya sudah ada modal untuk buat satu tempat khusus untuk usaha saya bisa ngontrol langsung nih orang-orang kerja begitu Kak. Oh gitu. Jadi pada waktu itu karena memang Lini masih sibuk juga sama persiapan untuk skripsi ya. Makanya ya benar juga sih kalau saya jadi Lini juga dilema sekali. Karena nggak bisa ngontrol langsung, nanti yang ada cita rasanya berbeda. Iya betul lah. Yang ada orang lain pada komplain, kok ini berbeda sih rasanya, nggak seperti biasanya. Kemudian lari di kompetitor lain ya nggak maksudnya buat down juga kan Kak. Kalau kualitas sudah nggak sama, nanti larinya di lain, ya saya juga yang sedih. Oke. Lin, sejauh ini berarti Lini udah mulai usaha terhitung sekarang udah 7 tahun. 7 tahun kan dari 2015. Apa sih sebenarnya yang menyemangati Lini untuk tetap bertahan? Tetap bertahan dengan dua usaha ini, ada usaha buket sama usaha kuliner. Saya tipikal basically saya mau untuk cuan. Saya orangnya gitu Kak. Kalau Jokowi kerja. Kalau ini cuan. Nggak mau nutupin ya Kak. Oke. Tujuan saya cuan. Jadi gini Kak, saya selain usaha saya investasi juga. Jadi laba yang saya dapatkan dari usaha saya itu yang saya investasikan gitu Kak. Jadi saya melihat wah di sini nih peluang untuk cuan lagi, di sini nih cuan lagi. Jadi saya tipikal orang yang suka nabung dan kayak gitu. Jadi di mana ada peluang untuk cuan, disitulah saya untuk ini masuk. Adalah sisi berdua kita yang sangat berbeda lah ya. Kalau saya gajian sudah nggak hitung 2 hari. Tapi untuk kebutuhan kan Kak. Seringkali bukan untuk kebutuhan tapi untuk keinginan. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Lini sudah menyemangati saya. Jadi gimana Lin? Untuk kita sebagai perempuan, siapa tahu ke depannya karena dari podcast bersama dengan Lini yang adalah seorang businesswoman, saya punya motivasi untuk juga ini ya, punya usaha walaupun ya saya kan nggak bisa masak gitu ya. Jadi nggak mungkin saya mau terjun ke bidang kuliner kecuali saya cari kokinya gitu. Gimana nih Lin? Mungkin Lini bisa kasih kiat-kiat ke kita gimana memulai usaha, apakah strategi apa yang harus kita punya sebagai perempuan, karena biasa ya. Gini, saya waktu 2000 berapa ya, mau mulai usaha ya. Usaha mau jual kosmetik gitu ya. Pokoknya yang berbau-bau kecantikan. Tapi baru memulai usaha, yang ada di pikiran saya gimana kalau uang saya nggak balik, gimana tuh? Udah netting ya Kak. Mungkin dari Lini mungkin bisa kasih kiat-kiat gitu ya, strategi seorang pebisnis awal ya, harus seperti apa biar nanti kita belum melangkah kok udah takut duluan, istilahnya gitu ya. Udah pasrah ya Kak. Gimana dibagiin dong. Nggak ada tips-tips atau kiat-kiat tertentu sih Kak. Yang saya lakukan itu yang bisa saya sharingkan. Yang pertama itu kita lihat
passionnya dulu kita, passion diri kita sendiri itu di bidang mana. Kita bisanya di kuliner nggak, bisa di creativity nggak, gitu. Terus kedua, kita melihat pangsa pasar atau segmentasi pasar. Ya udah pakai kan yang ekonomi. Jadi pangsa pasar ya. Oke, akan saya ingat. Saya cari pangsa pasar itu apa. Kita lihat dulu nih Kak. Oke. Di lingkungan sekitar kita, dimulai dari lingkungan sekitar kita. Orang masyarakatnya mau apa sih di bisnisnya, usaha yang maksudnya maunya masyarakat itu seperti apa? Misalkan kuliner itu yang pedis-pedis, orang Manado kan ya terkenal sama itu ya. Nah, kita bisa, kalau passion kita masak, kita bisa meneruskan passion kita. Wah, kita lihat dari ini orang masyarakat Manado ini maunya yang pedis-pedis begitu Kak. Kita mulailah contoh yang simple-simple. Kita mulai dari mie goreng yang pedis mungkin. Nah, kita mulai dari situ. Kemudian yang ketiga, kita melihat sasaran atau tujuan pasar kita kemana. Nah, jadi nggak mungkin kita mau buat kuliner yang pedis untuk tujuan anak 1-2 tahun, nggak mungkin kan Kak. Nah, kita perlu untuk memasang strategi tersebut untuk melihat tujuan sasaran pasar kita di umur berapa sih, gitu. Dan yang keempat tentunya jangan patah semangat. Mungkin Lini pada waktu itu pas mulai usaha, ada nggak sih seorang pebisnis gitu ya, mau laki-laki perempuan yang Lini suka? Dimana kan kita biasanya ya, ketika mau mulai pekerjaan atau mulai usaha atau saat kita down, kita mungkin cari seseorang yang bisa memotivasi kita. Ada nggak, Lin? Ada sih Kak, cuman jangan terkejut ya Kak. It's okay. Motivator saya untuk terjun ke dunia usaha itu Chef Renata di MasterChef. Dari dia. Iya, dia perempuan tapi punya talenta atau bakat masak yang menurut saya luar biasa sih. Dia sampai sekolah masak. Kenapa nggak sekolah masak kalau gitu? Presley Kak. Jujur aja ya, jujur aja ya. Nggak sanggup akunya Kak. Oke, berarti dari Chef Renata, Lini punya seorang ini ya istilahnya motivatornya. Menjadi inspirasi buat menjadi diri inspirasi saya. Sebagai perempuan. Tapi sebenarnya laki-laki sih yang jago masak itu lebih luar biasa sih. Lumayan sih Kak kalau dari pandangan perempuan. Udah pintar cari uang, pintar masak juga. Memang idaman semua wanita. Lin, mungkin Lini bisa kasih kasih beberapa hal yang bisa memotivasi kita sebagai perempuan, dimana kalau kita ada dalam satu bisnis yang mungkin 11-12 lah ya dengan seorang Lini adalah businesswoman yang dimulai dari kelas 2 SMA sampai sekarang udah selesai kuliah ya udah 7 tahun. Mungkin Lini bisa kasih kasih motivasi juga ke kita sebagai perempuan yang sedang berusaha nih sekarang, yang sedang punya usaha tapi usahanya mungkin sedang lagi down gitu atau bahkan ya udah itu aja dulu yang sedang down gitu, yang mau tetap semangat dalam usaha, gimana tuh Lin? Kayak quotes ya Kak. Iya. Jadi yang bisa saya bagikan sebagai bentuk quotes saya itu buat teman-teman di luar sana yang mungkin bisnisnya sementara down atau yang mungkin baru memulai bisnis atau usaha. Lebih baik Anda memulai apa yang perlu Anda mulai sebelum Anda menyerah daripada Anda akan menyesal tetapi tidak memulai apa yang ingin Anda mulai. Jadi itu quotes-nya Lini ya. Iya Kak. Saat mulai usaha ataupun juga sedang dalam kondisi pasang surut gitu. Iya, artinya kita menyesal, kita akan menyesal, namun kita sudah melakukan lebih baik daripada kita sudah menyesal tapi kita belum melakukan apa-apa ya. Gitu kan. Mantap sekali nih. Dan Sobat Puntini, semoga ini juga bisa menjawab pertanyaan Anda semuanya. Gimana ya saya memulai usaha seperti saya yang akhirnya sudah terjawab. Saya memulai usaha tapi takut
gak balik modal duluan. Iya. Pasti balik dong Kak, asal ditekuni. Jadi istilah pasti balik asal ditekuni. Iya, Oke, Lin, thank you very much ya untuk waktu bersama dengan Radio Montini. Semoga usahanya makin sukses. Amin. Apa juga ya harapan tadi yang mau lanjut pasca sarjana juga semoga bisa amin. berjalan dengan baik gitu ya. Dan semoga cepat diterima. Oke. Di perusahaan yang dilamar kemarin ya. Iya, amin. Amin. Oke, Sobat Montini, dan itu dia podcast bersama dengan Krista Linikontu ya di episode 10 di kesempatan di hari ini. So thank you so much untuk Anda yang sudah mendengarkan Radio Montini. And salah satu yang harus kita garis bawahi yaitu be a businesswoman, why not? Oke? Yes, Oke. betul sekali Kak. Saya Ivana yang tugas pamit dan saya Krista Linikontu. Oke, kita berdua pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.